Achievement habit adalah bagaimana cara kita agar dapat berpikir secara kreatif dan memenuhi ambisi hidup. Di Achievement Habit, Bernard Roth. Di dalam Achievement Habit terdapat perbedaan fundamental antara mencoba dan melakukan. Kita bisa berencana melakukan sesuatu dan mencoba melakukannya. Namun apabila kita belum benar-benar melakukannya, maka kita sebenarnya berada di dalam tahapan mencoba dan bukan melakukan. Maka salah satu caranya untuk menjadi achiever adalah yang pertama, kita sebaiknya tidak membutuhkan waktu lama dalam perencanaan, tetapi kita segera melakukannya. Antara mencoba dan melakukan ini, satu-satunya halangan adalah diri kita sendiri. Sedangkan hal lainnya hanya sebuah alasan. Jika kita tidak bahagia dengan suatu aspek di dalam kehidupan, kita dapat merubahnya. Karena pada dasarnya, hidup ini adalah latihan problem solving. Masalah-masalah ini adalah kesempatan untuk kita dapat belajar dan bergerak maju. Dan tentu saja menjadi pelajaran bagaimana kita dapat memanfaatkan masalah tersebut demi kebaikan dalam hidup kita sendiri. Lalu untuk menjadi achiever, kita juga perlu membangun kesadaran terhadap persepsi yang kita bangun. Kadangkala kita memiliki persepsi tentang seseorang yang tidak kompeten, dan padahal kita lupa bahwa faktanya persepsi kita itu adalah subjektif. Maka dari itu sebaiknya kita dapat membangun persepsi yang tidak menghalangi kita dalam memberikan pandangan terhadap orang lain. Selanjutnya adalah kita cenderung menggunakan alasan-alasan untuk menghindari pengambilan keputusan dan mengubah perilaku kita. Kita selalu punya alasan untuk segalanya. Misalnya kita membukakan dan menahan pintu terbuka untuk seorang perempuan tua di pagi hari. Kemudian di hari selanjutnya kita memenangkan undian. Mungkin kita akan berpikir bahwa kemenangan itu karena perbuatan baik yang kita lakukan sebelumnya. Tapi sesungguhnya perilaku tersebut tidak ada hubungannya dengan itu. Hubungan antara dua kejadian tersebut bersifat korelatif, bukan kausal. Kita mungkin memahami fakta tersebut pada tingkat yang rasional. Namun kemungkinan besar setiap kali kita terlambat menghadiri rapat, kita mungkin mencari alasan dari faktor eksternal. Misalnya lalu lintas yang padat ataupun macet. Nah, namun pada kenyataannya kita tahu bahwa lalu lintas akan macet, akan padat di rute tersebut, dan kita terlambat hanya karena kita tidak menjadikan rapat sebagai prioritas. Masalahnya adalah menyalahkan faktor eksternal ini mencegah kita secara aktif membuat keputusan dan mengubah perilaku kita. Membuat keputusan itu sulit, tetapi bisa lebih mudah bila kita tidak menciptakan alasan-alasan eksternal. Selanjutnya, untuk memecahkan masalah, seorang achiever akan membingkainya kembali. Kita sering berpikir bahwa jalan menuju tujuan yang diinginkan bisa jadi terhalang karena kekurangan uang, orang lain, atau faktor-faktor lainnya. Namun, cara terbaik untuk mengatasi hambatan adalah dengan membingkai ulang perspektif kita tentang hal tersebut. Jadi sebelum menentukan sifat sebenarnya dari masalah dan mencari solusi, kita harus membingkai ulang terlebih dahulu masalahnya. Membingkai ulang masalah ini sesederhana menukar kata tetapi untuk dan. Jika kita mengatakan saya ingin pergi ke bioskop tetapi saya harus bekerja, kita telah menciptakan konflik yang mungkin belum tentu ada. Sebagai gantinya, kita dapat mengucapkannya sebagai berikut. Saya ingin pergi ke bioskop dan saya harus bekerja. Sejalan dengan itu, mengatakan bahwa kita ingin melakukan sesuatu akan memotivasi kita lebih dari sekedar mengatakan bahwa kita harus melakukan sesuatu. Yang selanjutnya adalah temukan cara untuk belajar dari orang lain dan bagikan pengetahuan kita sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa melakukan apapun sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, carilah orang yang pencapaiannya sesuai dengan tujuan kita.
Kita tidak harus mengikuti jalan mereka, tetapi kita dapat belajar dari mereka. Intinya adalah jika kita ingin memiliki kehidupan yang memuaskan, carilah hubungan dengan manusia, bangunlah hubungan tersebut. Kenali orang-orang di sekitar kita, juga tidak ada alasan untuk menjaga ide dan sumber daya kita dengan keras. Maksudnya adalah bagikan pengetahuan yang kita miliki dengan orang lain.